Glogor bukan hanya sekedar desa, tetapi menjadi rumah kedua bagi kita. Keluarkan semua unek-unek KKP kalian. Melukai kenangan yang telah kita lalui. Kau akan terbang jauh menemui musyawarah. Memulai kisah tanpa dirimu. Oke. Satu, dua, tiga. Hai, saya Haidil Agung, saya selaku Ketua KKP Glogor. Saya kalau nggak KKP nggak akan ngerasain bertanggung jawab atas 13 teman-teman saya ya. Dan untuk kesan dan pesan selama KKP saya, ya mau dari manapun prodi kalian, asal kalian, daerah, serta suku budayanya, ya kalianlah teman-teman KKP saya dan kalian yang terbaik. Halo, perkenalkan saya Anissa Maulina. Di sini saya sebagai sekretaris KKP. Terus kalau nggak KKP saya nggak akan ngerasain masak, terus kehabisan air. Kesan dan pesan saya di KKP ini kesannya ada yang menyenangkan, menyedihkan, dan pesan saya untuk kita semua walaupun kita banyak
masalah di lokasi KKP. Semoga di luar KKP ini kita bisa tetap berteman dengan baik. Halo semua, perkenalkan nama saya Vera Yulia Pratiwi. Di sini saya sebagai sekretaris 2. Kalau nggak KKP, saya nggak akan ditagih-tagih surat-surat ataupun daftar hadir mana, dan tidak akan tanda tangan banyak dokumen. Kemudian untuk pesan dan kesan, semoga selesai KKP ini kita masih bisa saling komunikasi. Semoga kalian semua cepat wisuda, kita bisa wisuda sama-sama di bulan Maret. Saya Hilfani Fatul Maula sebagai bendahara. Kalau nggak KKP, saya nggak akan merasakan masa kami. Pesan dan kesan semoga sehat selalu. Wabarakatuh. Saya Imran Hafiz Rahman, divisi Menkominfo. Kalau nggak KKP ya, kalau nggak KKP saya nggak ngerasain bahwa desa itu bukan hanya tempat tinggal, tapi untuk belajar tentang kehidupan. Kesan dan kesan saya, teman-teman saya 12 orang, kalian semua adalah guruku, dan pesan saya, jangan lemah terhadap keadaan, bangkit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sandi Detua sebagai Medkominfo. Kalau nggak KKP, saya nggak bakal rasain 12 orang satu kamar. Pesannya sih ya, semoga kita sama ya. Anyang, saya Hafifah Yusna Afriana. Saya di sini sebagai divisi Medkominfo. Kalau nggak KKP, saya nggak ngerasain harus selalu baterainya 100% buat foto teman-teman yang lain. Pesan dan kesan saya, pesan saya dah ya untuk teman-teman KKP, semoga kalian sukses. Semuanya kenalin, saya Husnia Mokira Inzani. Di KKP ini saya sebagai divisi acara. Kalau nggak KKP, saya nggak tahu rasanya punya teman yang tulus. Terus pesan-kesannya, semoga bahagia selalu. Hai guys, namaku Salsabila Aulia dari divisi acara. Kalau nggak KKP, aku nggak tahu rasanya bangun subuh buat pergi ke pasar gara-gara buat masak untuk 13 orang. Terus pesan dan pesan itu buat kalian tuh, semoga sukses, cepat skripsian buat wisuda Maret. Oke. Hai, saya Nurul Rahmatullah. Saya sebagai divisi acara. Kalau nggak KKP, saya nggak bakalan ketemu teman-teman yang sefrekuensi. Walaupun ya banyak yang saling ego, tapi saya tetap suka. Terus pesan dan kesannya untuk kedepannya, semoga kita sama-sama sukses dan selalu saling mengingat. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yusril Wahyudi. Saya sebagai divisi Humas. Kalau nggak KKP, saya tidak akan merasakan bagaimana rasanya mengontrol ego masing-masing dari kelompok, dan saya nggak bakal bisa sharing-sharing. Saya nggak bakal bisa ngerasain bagaimana perkuliahan itu bisa terkeluarkan di kelompok ini. Dan kesan dan pesan ya, KKP itu menarik, asik, dan campur aduk sudah. Semua isi kepala 13 orang tercampur di satu KKP. Oke. Hai, perkenalkan nama saya Fadila Fisika Islami. Saya di KKP ini saya bagian humas. Kalau nggak KKP, saya nggak ngerasain ngantar undangan. Dan pesan saya dan kesan saya untuk teman-teman, semoga habis KKP ini kita nggak saling lupain ya. Bye bye.
Kita datang dari berbagai sudut daerah, membawa latar yang berbeda, cerita yang berbeda, dan mimpi yang berbeda. Pertemuan pertama terasa canggung, namun perlahan senyuman manis mengikis semua jarak di antara kita. Di Desa Glogor, tangan-tangan terbuka menyambut kami dengan hangat, seolah kami bukan orang asing, melainkan bagian dari keluarga mereka sejak lama. Hari demi hari, tawa kami berpadu dengan suara pemuda serta anak-anak desa, dan langkah kami perlahan menyatu dengan denyut kehidupan di sini. Warga mengajarkan arti keramahan yang tulus yang tidak hanya sekedar ucapan, tapi hadir lewat setiap bantuan, setiap tegur sapa, setiap piring nasi yang dibagi tanpa diminta. Kami datang sebagai mahasiswa, membawa status dan program kerja. Tapi kini, kami pulang sebagai keluarga dengan hati yang penuh kenangan dan mata yang berat menahan air yang tak ingin jatuh. Sebab, di setiap sudut desa ini, ada potongan jiwa kami yang tertinggal. Dan di setiap senyum yang kami tinggalkan, ada janji untuk selalu mengingat bahwa di Glogor kami pernah pulang. Kini langkah kami harus menjauh, namun hati kami masih tertinggal di jalan setapak yang dulu setiap pagi kami lewati. Setiap sudut desa adalah kenangan yang tak tergantikan. Suara riuh anak-anak, aroma masakan yang mengepul dari dapur sederhana, dan cahaya sore yang temaram di balik pepohonan. Semua itu seperti album foto hidup yang akan selalu kami bawa kemanapun kaki ini melangkah. Desa Glogor bukan sekedar tempat singgah. Ia adalah rumah yang nyaman yang kami temukan di tengah perjalanan. Rumah yang dindingnya dibangun dari kehangatan, atapnya dari ketulusan, dan pintunya selalu terbuka untuk siapapun. Sebuah rumah yang kini harus kami tinggalkan, meski hati ingin menetap selamanya. Kami tahu waktu tak akan pernah kembali, tapi di setiap rindu yang datang tiba-tiba, kami akan mengingat bahwa di sini pernah ada cerita yang begitu indah, cerita yang lahir dari pertemuan singkat, namun meninggalkan luka rindu yang panjang. Dan saat kami menoleh ke belakang, kami tahu kami tak hanya meninggalkan jejak, kami juga meninggalkan sebagian hati kami di Glogor selamanya. Lama-lama rasa sulit disuka, bagilah malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang lala dan kemurungan hatinya.